Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan tentang makna dari la ilaha illallah. Setelah kita menjelaskan pada pertemuan yang lalu tentang syahadat an la ilaha illallah, sekarang makna dari la ilaha illallah. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah, wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Allah. La ilaha tidak ada sesembahan, nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Illallah, melainkan hanya Allah. Muthbitanil ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi. Penetapan ibadah hanya untuk Allah semata. Tidak ada sekutu baginya di dalam beribadah kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kepemilikannya. Yakni dia memiliki alam semesta ini semuanya. Dia yang menciptakan segalanya yang ada di alam semesta ini. Dia yang berhak diibadahi. Miliknya lah segala sesuatu di alam semesta ini. Tidak ada yang berserikat satupun. Dialah yang memiliki alam semesta ini satu-satunya. Hanya dia. Hanya dialah zat yang berhak diibadahi. Qala Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, berkata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, qauluhu wa ma'naha, ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan maknanya, ay makna la ilaha illallah, yaitu makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak melainkan hanya Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Fa syahadatu an la ilaha illallah, syahadah, kesaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, an ya'tarifal insanu bilisanihi wa qalbihi bi annahu la ma'buda haqqun illallahu azza wa jal. Seseorang an ya'tarifa, mengakui dengan lisannya dan hatinya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah azza wa jalla. Li'annahu ilah, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilah. Ilah bimakna ma'luh, makna ilah adalah ma'luh. Makna ilah adalah ma'luh. Apa itu ma'luh? Wa ta'alluh at-ta'abbudu. Ma'luh maknanya ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Wa ta'alluh ta'abbud, penghambaan. Ta'alluh, seorang hamba berta'abbud, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jumlatu la ilaha illallah, jumlah dari la ilaha illallah mustamilatun ala nafyin wa isbatin, mencakup penafian dan penetapan. Amma nafyu, adapun penafian, fahuwa la ilaha, yaitu pada kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan.
Tidak ada benar-benar sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Sama sekali tidak ada. Harus dinafikan. Wa ammal itsbat, adapun penetapan, fahuwa illallah, menetapkan sesembahan hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak diibadahi. Wallah, lafzul jalalah, lafaz jalalah Allah menurut i'rabnya dari sisi nahwu sebagai badal dari khabar la yang al-mahdzuf. Takdirnya adalah la ilaha haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak melainkan hanya Allah. Wa bitakdirina al-khabar bihadhil kalimah haqqun, kita takdirkan ada khabar yang mahdzuf yaitu khabar la, yakni lafaz haqqun, yatabayyan al-jawab, menjadi jelas. Dari sini jika ada iskal, yatabayyanul jawabu anil iskali tali, menjadi jelas jawaban dari kejanggalan berikut ini. Wahwa, yaitu kaifa yuqalu la ilaha illallah. Ini kalau kita tidak takdirkan khabar yang mahdzuf, kalimat haqqun. Bagaimana dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Ma'anna hunaka alihatan, padahal di sana ada sesembahan yang dikatakan Tuhan juga. Tu'badu min dunillah, yang disembah dari selain Allah. Wa qad sammaha ta'ala alihatan wa sammaha 'abiduha alihatan. Allah Subhanahu wa taala menamakan yang disembah dari selain Allah itu sebagai sesembahan. Demikian pula penyembah-penyembahnya menamakannya sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-110, "Fama a'anta anhum alihatahum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa'a amru rabbik." Afwan, salah baca. Fama aghnat anhum alihatuhum, maka tidaklah mencukupi mereka Tuhan-Tuhan mereka. Allah namakan mereka Tuhan, Allah namakan mereka sesembahan. Allati yad'una min dunillah, yang mereka ibadahi dari selain Allah. Dalam ayat ini Allah namakan sesembahan mereka dengan sesembahan. Mereka juga penyembahnya menamakan sesembahan mereka dengan sesembahan. Yad'una min dunillah, yang kalian seru dari selain Allah. Min syai', tidak memberikan kecukupan kepada kalian sedikit pun. Lamma jaa amru rabbika, ketika datang urusan Rabb, mereka tidak bisa menolong kalian sedikit pun tatkala Allah Subhanahu wa taala mendatangkan urusannya. Allah namakan ini alihah. Bagaimana dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan selain Allah? Ada yang diakui oleh mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengakuinya sesembahan, menyebutkan bahwasanya itu sesembahan, tetapi itu semua sesembahan yang batil. Maka dari itu yang tepat dikatakan tidak ada sesembahan yang berhak, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, ini batil, tidak benar. Kenapa? Karena ada sesembahan, ada Tuhan yang dikatakan oleh penyembahnya sendiri itu adalah Tuhan. Barakallahu fikum. Demikian pula tatkala kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti segala yang dikatakan Tuhan, Allah. Tuhan adalah Allah. Setiap yang dikatakan Tuhan itu adalah Allah. Hadza batil, tidak benar. Pemahaman yang seperti ini tidak benar. Harus ada qaid, harus ada batasan, yakni bihaq. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa yumkin an nuthbit al-uluhiyata li ghairillahi azza wa jal war rusul yaquluna li aqwamihim. Bagaimana kita mungkin untuk menetapkan adanya sesembahan, peribadatan kepada selain Allah, sementara para rasul berkata kepada kaum-kaum mereka, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh.
Sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Wal jawab ala hadzal iskal, jawaban dari keganjalan ini adalah yatabayyan bitakdiril khabar fi la ilaha illallah. Menjadi jelas dengan pentakdiran khabar pada la ilaha illallah, ada sesuatu yang mahdzuf, yang dihapus, yaitu kalimat hakun tadi. Ditetapkan oleh sesembahan-sesembahannya bahwa sesembahan selain Allah itu adalah batil. Allah pun menamakan itu semua sebagai sesembahan, tetapi sesembahan yang batil. Fanaqul, kita katakan, hadhil alihatul lati tu'badu min dunillah hiya alihatun. Sesembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah ini adalah sesembahan. Mereka adalah sesembahan. Mereka adalah Tuhan dikatakan. Mereka dikatakan sesembahan. Lakinnaha alihatun batilatun, tetapi sesembahan yang batil, yang tidak benar, yang menyelisihi kebenaran. Sesembahan yang salah, yang batil, benar-benar tidak benar. Laisat alihatun haqqatun, bukan sesembahan yang hak. Walaisa laha min haqqil uluhiyyati syai'un, dan tidak ada padanya hak uluhiyah, hak untuk disembah sedikit pun, karena benda mati semuanya itu. Patung benda mati, salib benda mati, segala sesuatu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah, yang bentuknya itu jamid, benda mati, itu tidak ada hak sedikit pun dalam peribadatan, tidak boleh diibadahi. Segala sesuatu dari selain Allah tidak berhak diibadahi. Wa yadullu lidzalika qauluhu ta'ala, yang menguatkan ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hajj ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika bi annallaha huwal haq, yang demikian itu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dia adalah yang hak, wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan bahwa apa saja yang mereka seru dari selain Allah adalah batil. Siapa yang hak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sesembahan yang hak. Sembahan yang batil yang mana? Yang diseru dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah wal aliyul kabir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tinggi lagi maha perkasa. Barakallahu fikum. Kemudian juga ma'syaral ahibba barakallahu fikum, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka, orang-orang jahiliyah yang mengatakan Lata, Uzza, Manat dan selain mereka sebagai sesembahan, itu semua adalah nama-nama yang kalian namakan. Demikian pula dinamakan oleh bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak menurunkan darinya keterangan sedikit pun. Iyattabi'una illa dhann, tidaklah kalian mengikuti melainkan hanya sangkaan. Wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda, sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salam, surat Yusuf ayat yang ke-40. Ma ta'buduna min dunih, apa yang kalian sembah dari selain Allah, illa asma'an, kecuali hanya nama-nama saja. Sammaitumuha antum, yang kalian namakan dan dinamakan oleh bapak-bapak kalian. Wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, yang tidaklah Allah turunkan darinya keterangan sedikit pun. Idzan, kalau begitu, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa ma'na la ilaha illallah, makna la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallahu azza wa jal, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah azza wa jal. Fa ammal ma'budatu siwahu,
Adapun sesembahan-sesembahan selain Allah, fa inna uluhiyataha allati yaz'umuha 'abiduha laysat haqiqatan ay uluhiyatan batilatan. Adapun segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, maka sesungguhnya peribadatan semua itu yang disangka oleh penyembah-penyembahnya adalah peribadatan yang laisat hakikiyah, yang tidak hakiki. Maknanya adalah uluhiyatan batilatan, peribadatan yang batil, sesembahan yang batil yang tidak ada bukti sedikit pun dari jalan yang benar. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Selesai kita dari makna la ilaha illallah, insyaallah penjelasan berikutnya kita akan masuk pada tafsirnya, tafsir la ilaha illallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.